Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, saya Widyawati MPD, dosen pada Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video berikut ini merupakan sebuah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Pengembangan Organisasi Pendidikan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual sekaligus memberikan pengalaman praktis tentang bagaimana sebuah organisasi itu berkembang atau bagaimana sebuah organisasi itu mampu beradaptasi dengan perubahan nyata yang terjadi di lapangan. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah project based learning yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek yang dipadukan dengan case method atau studi kasus nyata di lapangan. Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya mempelajari tentang teori saja, tetapi mahasiswa juga akan melakukan analisis terhadap berbagai macam kasus yang terjadi di lapangan, serta mahasiswa diminta untuk menuangkan ide ke dalam sebuah proyek pengembangan organisasi yang ada di sekolah. Adapun CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdapat 5 CPL yang semuanya sudah dituangkan ke dalam RPS. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah Dasar-Dasar Pengembangan Organisasi ini ada 5. Yang pertama, CPMK 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, tujuan, manfaat, karakteristik, serta ruang lingkup pengembangan organisasi sebagai bagian dari ilmu administrasi pendidikan. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis berbagai macam faktor, baik faktor internal, faktor eksternal, dan faktor penyebab perubahan yang mempengaruhi efektivitas sebuah organisasi pendidikan berdasarkan teori pengembangan organisasi. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis proses, model, serta peran dari agen of change dalam pengembangan organisasi untuk meningkatkan kualitas organisasi pendidikan. CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai macam bentuk intervensi organisasi, mengidentifikasi resistensi terhadap perubahan, serta merumuskan berbagai macam strategi penyelesaiannya berdasarkan hasil analisis kasus. CPMK 5, mahasiswa nanti mampu merancang proyek pengembangan organisasi pada lembaga pendidikan melalui pendekatan project based learning dengan memanfaatkan berbagai macam konsep, teori, dan hasil analisis kasus. Oleh karena itu, untuk menuntaskan materi-materi yang terdapat dalam mata kuliah ini, maka mahasiswa akan mendiskusikan berbagai macam topik-topik yang nantinya akan diselesaikan dalam 16 kali pertemuan. 2 diantaranya akan dilakukan UTS dan UAS. Di antara topik-topik yang akan didiskusikan yang pertama, konsep dasar, karakteristik, manfaat, dan tujuan pengembangan organisasi itu untuk 1 pertemuan. Kemudian faktor-faktor internal, faktor eksternal, serta faktor-faktor penyebab perubahan organisasi itu untuk 1 pertemuan. Kemudian ada fase-fase perubahan organisasi, baik itu perubahan terencana, kemudian ada model-model pengembangan organisasi, seterusnya ada asumsi-asumsi dasar dalam pengembangan organisasi, ada agen perubahan, kemudian ada intervensi dalam pengembangan organisasi, ada resistensi, dan ada berbagai macam pendekatan-pendekatan dalam memimpin perubahan. Nah,
Kemudian dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan melakukan observasi lapangan terkait dengan pengembangan organisasi yang terjadi dalam sebuah satuan pendidikan, dan nantinya mahasiswa akan menganalisis bagaimana teori-teori tersebut diimplementasikan di lapangan, dan pada akhirnya mahasiswa mampu memberikan sebuah gagasan dan merancang sebuah ide untuk membuat sebuah program pengembangan organisasi di sekolah. Adapun pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah blended learning yang mengkombinasikan antara perkuliahan tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring, baik yang dilaksanakan secara sinkronus maupun asinkronus melalui platform Smart e-Learning Universitas Negeri Padang atau yang dikenal dengan Smile UNP, dan dengan dipadukan dengan Microsoft Teams. Pada dasarnya, mata kuliah ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan DIE atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, dosen akan menyampaikan materi melalui pembelajaran blended learning maupun pembelajaran yang didukung dengan platform Smile tadi. Sedangkan pada tahap interaction akan dilakukan interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa melalui diskusi, melalui analisis kasus, dan melalui presentasi serta melalui project-based learning. Selanjutnya, pada tahap assessment, penilaian akan dilakukan secara berkelanjutan, baik itu untuk menilai partisipasi mahasiswa, menilai keaktifan mahasiswa di kelas, menilai tugas project, kemudian menilai kuis, UTS, dan UAS untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mahasiswa. Sedangkan untuk bobot penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada UTS dengan bobotnya 15%, kemudian ada UAS dengan bobotnya 20%, ada tugas individu dengan bobotnya 10%, ada kuis dengan bobot 5%, serta ada bobot yang paling besar yaitu 50% untuk aktivitas atau partisipasi dan proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa. Pada video berikut ini, Bapak Ibu akan menyaksikan praktik pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah dasar-dasar pengembangan organisasi untuk pertemuan ke-11 dengan topik resistensi dalam pengembangan organisasi. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mendiskusikan terkait dengan bentuk-bentuk resistensi, faktor penyebab munculnya resistensi, serta bahaya resistensi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah dasar-dasar pengembangan organisasi dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan, tapi sebelum kita lanjut perkuliahan silakan terlebih dahulu di record dulu presensinya di MyUNP. Jadi silakan diambil dulu presensinya di MyUNP. Saya set. Nanti saya akan meng-cross check kembali kehadiran Anda. Oke. Bisa semua? Bisa, Bu. Ya ya. Oke. Baik. Minggu lalu kita udah bahas terkait dengan apa? Intervensi. Salah satu siapa yang bisa menyampaikan pemahamannya terkait dengan intervensi? Nifa, silakan Nifa, apa itu intervensi? Intervensi itu proses penyelesaian masalah dengan ketiga. Proses penyelesaian masalah campur tangan sama ketiga. Oke, ada yang bisa menambahkan jawaban dari Nifa? Terima kasih Nifa. Oke, silakan Fitratul. Baik, Bu. Menurut saya intervensi itu adalah praktik terencana atau meningkatkan efektivitas organisasi. Praktik terencana atau untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi, intervensi itu merupakan sebuah praktik terencana, bisa saja dengan campur tangan pihak ketiga
agar organisasi itu bisa meningkatkan efektivitasnya. Kita anggap clear untuk materi minggu lalu? Ya, Bu. Hari ini kita masuk materi apa? Resistensi to change. Oke. Sudah dibaca terlebih dahulu materinya? Sudah, Bu. Sudah dibikin tugas? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Alhamdulillah. Rajin-rajin ya. Ya, Bu. Oke. Apa itu resistance to change? Sebelum kita masuk ke resistance to change itu apa, ada beberapa topik yang akan kita diskusikan pada pertemuan ke-11 ini. Yang pertama, kita akan mengkaji atau kita akan mendiskusikan terkait dengan pengertian resistance to change itu apa, mulai dari definisinya, dari perspektif klasik maupun kontemporer, dan dari perspektif kerangka organizational development. Yang kedua, resistensi itu berbahaya. Nanti akan kita kaji kenapa berbahaya. Yang ketiga, resistensi itu muncul tidak semata-mata aja, tetapi karena ada faktor penyebab. Yang keempat, kita akan membahas sebuah case study. Saya sudah menyiapkan beberapa kasus, nanti akan kita diskusikan dalam kelompok kecil. Saya. Oke, silakan diperhatikan gambar berikut. Ada sebuah orang menyodorkan sebuah perubahan, kemudian tangannya seperti ini. Apa maknanya? Coba diperhatikan. Gambar apa? Menolak perubahan. Oke. Jadi resistance to change itu secara sederhana adalah menolak terhadap perubahan. Itu bahasa sederhananya. Jadi apapun yang berbau dengan penolakan itu berarti adalah sebuah resistance to change. Saudara pernah mendengar ada sesuatu, badan kita pun, tubuh kita itu pun juga ada resistance to change. Pernah mendengar tubuhnya udah resistance terhadap obat-obat tertentu. Artinya apa? Tidak lagi menerima obat yang diberikan, itu resistance to change. Jadi tidak ada respon terhadap apa yang diberikan, itu merupakan sebuah resistance to change. Itu dia resistance secara sederhananya. Kita akan kaji resistance itu menurut pendapat ahli, berbagai macam definisinya ya. Nah, di sini saya sudah mengambil beberapa definisi dari ahli. Yang pertama dari Kretner and Nicky, dia mengatakan bahwa resistance to change is an emotional or behavioral response to real or imagined change. Jadi resistance to change itu merupakan sebuah respon baik tingkah laku, baik emosional terhadap sebuah perubahan yang dibayangkan atau perubahan kerja. Jadi resistance to change itu merupakan respon. Sama tadi hal yang saya contohkan ya, ketika ada sebuah obat diberikan kepada orang tapi dia badannya udah resistance, berarti kan respon tubuhnya tidak ada. Itu dia resistance to change. Dan kemudian Gibson menjelaskan bahwa employee resistance to change is a behavioral or emotional response to actual, perceived, or imagined through by work change. Jadi menurut Gibson, resistance yang dilakukan oleh seorang pegawai itu merupakan sebuah respon terhadap situasi nyata, atau respon yang dirasakan, atau respon yang dibayangkan, yang dibawa karena adanya suatu perubahan di lingkungan kerjanya. Itu merupakan resistensi. Jadi resistensi itu ketika ada seseorang yang menolak, itu bisa mengganggu bahkan menggagalkan sebuah program atau menggagalkan sebuah proses perubahan yang sedang dicanangkan oleh organisasi. Contohnya apa? Misal kalau kita analogikan ya ke tubuh kita ini lagi sakit. Misal diberikan obat, kita minum obat itu tujuannya apa? Kita sembuh, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih efektif gitu ya. Ketika diberikan obat tapi tubuh kita menolak, selesai nggak penyakit kita tadi? Tidak. Tercapai nggak tujuan kita untuk sembuh? Tidak. Nah, sama halnya ketika sebuah resistensi itu terjadi di organisasi, maka tadi organisasi melakukan perubahan, melakukan pengembangan agar untuk apa? Agar bisa tetap eksis, agar bisa dia tetap bersaing dengan organisasi-organisasi lainnya. Tetapi ketika dia melakukan, anggotanya melakukan perubahan, bisa nggak tercapai tadi? Tidak. Tujuan untuk efektif tadi, tujuan untuk eksis tadi kalau ada penolakan? Tidak. Tentu tidak. Oke. Sampai di sini paham terlebih dahulu terkait dengan resistance to change? Paham, Bu. Nah, selanjutnya resistance to change itu tidak hanya muncul saat kondisi saat ini ya, tetapi ada berbagai macam pandangan baik klasik maupun pandangan kontemporer terkait dengan penolakan perubahan. Nah, dalam pandangan klasik itu, resistance to change dipandang sebagai sebuah hambatan yang harus ditekan. Pandangan klasik
Pandangan yang sama zaman dahulu, resisten itu atau penolakan itu harus ditekan. Artinya apa? Setiap orang nggak boleh untuk melakukan penolakan, harus ditekan nih siapa yang menolak. Kenapa? Karena ketika seorang karyawan itu dianggap dia menolak, maka dia akan dianggap mengganggu suatu proses perubahan. Itu pandangan klasik. Berbeda dengan pandangan kontemporer yang lebih maju. Dalam pandangan kontemporer, dia mengatakan bahwa resistensi itu tidak hanya muncul semata-mata karena reaksi individu saja. Tetapi dalam pandangan kontemporer, resistensi itu muncul karena apa? Karena manajemen yang akan menyampaikan agenda perubahan itu belum merancang strategi yang tepat untuk organisasi menyukseskan perubahan. Karena itulah muncul resistensi. Berbeda ya, pandangan klasik, resistensi murni karena dari individu harus ditekan, nggak boleh menolak. Tetapi dalam pandangan kontemporer bukan semata-mata karena dari individunya aja, tetapi berasal dari organisasionalnya juga. Mungkin ada hal yang belum optimal dilakukan sehingga orang menolak. Nah, sementara itu dalam rangka OD atau Organizational Development, resistance to change itu bisa dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi organisasi untuk mengidentifikasi, untuk memahami apa sebenarnya yang menjadi kelemahan dari organisasi sehingga adanya penolakan. Oke, jadi bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa resistance to change itu tidak semata-mata muncul dari individu, tetapi juga dari organisasi. Oke. Tadi saya analogikan tadi resistance to change itu ke dalam sebuah tubuh ya. Berbahaya nggak kalau tubuh kita itu tidak lagi menerima obat yang kita berikan, menolak? Berbahaya. Begitu juga kalau kita bawakan ke sebuah organisasi. Karena apa? Resistensi atau penolakan yang terjadi di sebuah organisasi kita kalau kita tidak kelola secara serius akan menimbulkan konsekuensi yang serius. Akan menimbulkan resiko-resiko. Dan karena itu, resistensi itu berbahayanya karena apa? Resistensi tadi, kita melakukan perubahan tadi tujuannya untuk apa? Menyukseskan perubahan nggak? Kita merancang sebuah program, tentu kita meningkatkan efektivitas organisasi. Kalau muncul resistensi, tercapai nggak tadi tujuan organisasi kita? Tidak. Tentunya kalau tidak tercapai, bagaimana loyalitas karyawan kita? Loyalitas anggota organisasi kita? Menurun. Ya. Kemudian bisa menyebabkan tujuan tidak tercapai tadi. Karena apa? Kita organisasi itu sebagai sebuah sistem. Kita membutuhkan yang namanya sumber daya manusia untuk memiliki visi yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau ada yang menolak nih, keluar dari alur, kita mau ke sini tetapi ada yang keluar dari alur, kira-kira bisa nggak tujuan itu tercapai? Tidak, karena kita perlu lagi mengarahkan yang keluar dari alur itu, yang menolak tadi, untuk bersama-sama dalam satu tujuan. Oke. Ketika kita merancang suatu program perubahan, itu kan sudah didahului terhadap ada analisis ya. Kita lah melakukan analisis, kita udah mengeluarkan terlebih dahulu sumber tenaga, waktu gitu ya. Mungkin bahkan biaya. Kalau ada menolak, jadi apa yang udah kita rancang itu akan menyebabkan pemborosan dari sumber daya. Kemudian resisten itu terkadang itu sulit untuk diperbaiki. Kenapa? Karena orang yang memang tidak ada kemauan dalam dirinya untuk berubah itu akan susah kita bangkitkan kesadarannya agar dia mau untuk berubah. Karena itu tadi resistensi itu berbahaya, ada beberapa sifat bahayanya. Ya, bisa Anda lihat bahwa resistensi itu dia bersifat menular. Sifat penolakan akan menyebar dari satu individu ke individu lain melalui komunikasi. Kemudian karena itu misalnya Fitratul menolak perubahan, misalnya program studi merancang sebuah program pengembangan kompetensi mahasiswa, tetapi mahasiswa menolak karena program itu dinilai menurut mahasiswa mungkin belum tepat. Dia sampaikanlah Atul ke Putri sampaikan lagi ke Indah, disampaikan ke semuanya. Menyebar nggak dia? Menular nggak? Kalau individu yang lain pun menerima gagasan apa yang disampaikan oleh Atul, Fitratul, dia bisa menular. Jadi yang awalnya hanya sekelompok kecil saja yang menolak, kemudian bisa menjadi
kelompok besar. Dan kemudian resistance itu juga bahayanya karena bisa melumpuhkan. Kenapa melumpuhkan? Organisasi merancang suatu program itu karena ingin berkembang, tetapi ditolak, akan melumpuhkan organisasi enggak? Iya. Pasti ya akan melumpuhkan. Karena apa? Pegawainya tidak mendukung, anggotanya tidak mendukung, sementara kita perlu anggota untuk menjalankan program, menjalankan kebijakan yang kita bikin. Sehingga nanti kalau kita menolak bekerja secara maksimal enggak? Tidak, pasti bekerjanya secara mungkin ogah-ogahan, mungkin tidak akan mengabaikan instruksi dari atasan. Ya, contohnya saja kebijakan apa yang sekarang lagi maraknya? Mungkin MBG ya, kebijakan MBG. Mungkin sebagian orang dia ada yang menolak, sebagian orang akan menerima. Kalau bagi yang menolak akan melumpuhkan program itu enggak? Sukses enggak program jadinya? Itu salah satu contohnya ya. Kemudian resistensi itu bersifat merintangi, bahayanya merintangi. Kenapa? Karena dia akan menghalangi, bersifat sebagai barrier. Baik itu nanti secara aktif maupun secara pasif. Dia tidak kelihatan, sulit untuk dideteksi. Misalnya ketika ada kebijakan baru ditanya, oke kita akan mengimplementasikan kebijakan baru, diam aja gitu. What will we do? Jelas dia menolak. Diam dia itu apakah dia menerima atau dia menolak? Itu sulit untuk kita deteksi. Atau yang pasif itu ada penolakan di belakang, oh iya pak, tapi sebenarnya dia menolak. Itu merupakan pasif yang semu, sulit untuk kita deteksi. Kalau sulit untuk dideteksi, maka kita akan sulit juga untuk melakukan bagaimana strategi mengatasi resistensinya nanti. Dan yang berikutnya ada resistensi aktif, terang-terangan dia menolak, ada protes, ada kritik, ada konflik langsung dengan manajemen. Jelas kami nggak mau karena ini, kami nggak siap untuk berubah karena ini. Kita tahu nih orang nggak mau berubah, kita tahu karyawan kita nggak mau berubah. Bisa kita tanya, Fitra tuh kenapa nggak mau berubah? Mengikuti program yang saya berikan kenapa? Karena terpaksa. Karena apa? Karena terpaksa. Terpaksa. Oke, mungkin karena nggak siap ya. Kompetensinya belum ada. Bisa kita analisis. Oh, apa langkah berikutnya yang akan kita lakukan? Itu ya, itu bahaya dan jenis-jenis dari resistensi. Oke, kemudian kita bahas terkait dengan faktor. Paham dulu sampai sana? Paham. Oke, terkait dengan faktor penyebab. Bisa dari Individu, bisa dari organisasi. Dari individu tadi seperti yang Ibu contohkan ya, Fitratul takut untuk berubah karena pertama takut nih kebiasaannya keluar dari comfort zone-nya, keluar dari zona nyaman. Misalnya di sekolah tenaga usaha kita sediakan nih administrasi segala macamnya berbau digital. Takut nggak kebiasaan berubah? Takut nggak rutinitas terganggu? Takut nggak rasa aman terganggu? Karena ketika berubah kita terapkan ke administrasi di sekolah, kemudian pasti akan mengganggu stabilitas kerja, kebiasaan kerja kita seperti apa? Ya, kemudian karena faktor ekonomi. Orang takut berubah karena faktor ekonomi, nggak mau menerima perubahan karena faktor ekonomi. Karena orang masuk ke sebuah instansi untuk bekerja, mendapatkan sebuah untuk penghasilan. Ketika misal kita terapkan nih yang segala sesuatu yang berbau robotik misal, tergantikan nggak tenaga kita? Nah, takut nggak kehilangan pekerjaan? Takut. Karena itu kita menolak. Kemudian ketakutan akan hal baru, munculnya kecemasan mungkin kita belum siap dari segi kompetensi kita, dari segi pengetahuan, sehingga kita takut untuk menerima perubahan. Ya. Kemudian yang paling berbahaya karena kurangnya kesadaran. Tidak semua orang memiliki kesadaran yang sama bahwa sebenarnya perubahan itu penting. Perubahan itu akan selalu ada. Makanya ada satu pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Setiap hari pasti ada perubahan. Oke, dan yang terakhir karena faktor sosial, ada tekanan dari norma kelompok yang mempengaruhi sikap individu. Karena setiap organisasi itu dia ada nilai dan norma. Karena ada nilai dan norma itu, mungkin karena nilai dan norma yang dipegang teguh, kita bisa menolak. Itu faktor individu. Dan tadi seperti pendapat dari awal bahwa pendapat kontemporer tadi ya, bahwa perubahan itu semata-mata bukan karena individu, tetapi karena ada dari organisasi. Dari organisasi apa?
penolakan itu muncul kenapa? Struktur organisasi kita terlalu kaku, nggak luas. Gimana kita mau berubah kalau kita kaku? Organisasi kita mungkin sangat otoriter, bisa nggak kita berubah? Tidak. Kemudian fokus perubahan yang sempit. Kalau perubahan itu terlalu sempit, organisasi merancang perubahan itu sempit sekali, itu susah kita untuk menerima perubahan itu. Ada adanya inersia kelompok, kemudian ada ancaman terhadap keahlian seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian ada ancaman terhadap kekuasaan, kemudian ada perubahan alokasi sumber daya. Karena apa? Ketika merancang suatu perubahan, kita ingin berubah. Untuk mensukseskan perubahan itu perlu sumber daya, baik manusia, uang, sarana prasarana. Kalau sumber daya kita terbatas, bisa enggak sampai ke perubahan yang ingin dilakukan? Tidak. Itu kenapa resistensi itu bisa terjadi. Sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan ada berapa faktor terkait dengan penyebab resistensi? Dua. Apa saja? Individu dan faktor organisasi. Individu dan organisasi. Baik, kita udah bahas definisi, kita bahas penyebab, ada bahas bahaya. Sekarang kita akan menganalisis sebuah kasus ya. Ini saya sudah menyiapkan 3 buah kasus. Jadi kita akan membagi Anda dalam 3 kelompok. Silakan dibagi, boleh menurut baris, per baris boleh. Silakan. Berjalan secara optimal. Ada lagi? Mungkin ini. Itu saja. Baik. Kasus dari kelompok 1 itu guru senior tidak mau menerima Perubahan kurikulum berbasis digital. Dia menolak secara pasif. Baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Untuk selanjutnya saya ada sebuah kuis untuk Anda atau tugas yang harus Anda kerjakan. Silakan di scan barcode-nya. Silakan di scan barcode-nya. Nanti tugas ini bisa Anda kerjakan secara berkelompok sesuai dengan instruksi yang ada di dalam tugas ini. Ya, silakan ya. Nanti dikerjakan kelompok. Kelompoknya boleh Anda pilih sendiri. Siapa yang akan mau? Maksimal satu kelompok itu ada 4 orang. Ya, maksimal 4 orang. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup. Ada satu pertanyaan terakhir yang harus Anda muat dalam kesimpulan topik hari ini. Ketika Anda menjadi seorang kepala sekolah, apakah Anda akan tetap melakukan suatu perubahan meskipun banyak guru yang menolak? Ya, jelaskanlah dengan alasan dan rasionalitasnya yang dikaitkan dengan teori-teori yang telah kita pelajari tadi. Baik. Sebelum kita akhiri, kita tarik dulu kesimpulan untuk topik kita hari ini terkait dengan resistance to change. Silakan siapa yang akan menyimpulkan apa itu resistance to change dan apa jenisnya dan uraiannya seperti apa. Silakan Putri. Baik Bu, jadi dapat saya simpulkan Bu, resistensi itu adalah sebuah respon yang menolak terhadap adanya perubahan yang ada. Respon menolak terhadap perubahan yang ada. Ada berapa jenisnya? Ada 2, resistensi aktif, Resistensi pasif. Jadi resistensi itu merupakan sebuah penolakan terhadap perubahan yang baik berasal dari individu maupun dari organisasi dan tidak semata-mata dari individu saja. Ada 2 jenisnya. Ada resistensi aktif, ada resistensi pasif. Dan resistensi itu berbahaya karena bisa menular, meluluhkan, dan mendadak dari menghambat. Sampai ya. Silakan untuk minggu depan bikin tugas individunya dan kita masuk minggu depan strategi intervensi ya. Silakan dilengkapi tugasnya dengan analisis kasus, bikin makalah dan PPT. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa sama-sama diambil intisari
Bapak Ibu, baru saja kita menyaksikan video praktik pembelajaran saya dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pengembangan Organisasi Pendidikan untuk pertemuan ke-11 dengan topik Resistance to Change. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya Widiawati mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.